Begini, ada kegiatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pertemuan kelima kita ya. Hari ini kita bicara terkait investasi syariah. Oke, sebelum Bapak, ini kita apa itu investasi Isna? Nah, apa itu investasi? Ayo, menanam. Secara secara etimologi yaitu menanam. Kalau menanam tentu ada dua kemungkinan. Dia berbuah atau tidak namanya menanam tanaman kan? Secara teknologi. Secara teknologi, oke. Nah, apa yang bisa membuatnya secara istilah? Apa itu investasi? Oke, menanamkan modal atau kapital dalam perusahaan yang tujuannya tadi tujuan menanam adalah menghasilkan uang, ya kan? Tujuan menanam adalah menghasilkan buah, tapi belum tentu akan tercapai tujuannya. Betul kan? Tujuan menanam menghasilkan buah, tapi belum tentu tercapai tujuannya. Begitu juga dengan yang namanya investasi, tujuannya adalah secara terminologi profit. Kegiatan menanamkan modal dalam suatu usaha, baik itu berdiri sendiri usahanya maupun dalam berkelompok yang tujuannya untuk mendapatkan profit, keuntungan. Tidak paham tuh kawan-kawan ya secara etimologi, terminologi. Nah, ini secara siapa? Ini secara istilah. Oke. Lalu kita bicara apa itu investasi syariah. Oke. Lanjut ya. Investasi syariah. Oke. Pengertian tadi kita lanjutkan ya. Ini kita lewatkan definisinya ya. Kita lewatkan, kita fokus kepada investasi syariah. Ini kita lewatkan ya. Sudah teman-teman belajar kemarin. Oke. Investasi syariah. Apa yang bisa kita lihat? Syariah. Syariah. Apa itu syariah? Karena adalah hukum secara etimologinya. Kalau secara istilah ini berkaitan dengan yang namanya dalil dalam Al-Quran dan hadis. Berarti kalau kita satukan maka bisa kita hasilkan istilahnya apa? Apa deh? Investasi. Apa investasi artinya? Kegiatan menanamkan modal baik dalam usaha individu atau dengan Islam usaha dalam modal individu maupun berkelompok. Apa itu berkelompok? Contohnya PT, ya PT, ya, ya untuk mencari keuntungan dengan
tidak melanggar prinsip syariah atau hukum Islam. Artinya kawan-kawan, selagi kegiatan menanam modal tidak melanggar hukum Islam, maka bisa kita sebut itu adalah kegiatan investasi syariah. Ya, kegiatan investasi syariah apa saja? Yang kita sebut melanggar hukum Islam, pertama zolim. Kedua, apa lagi? Materialnya haram. Ketiga, apa lagi? Riba. Keempat lagi. Horor. Kelima, apa lagi? Maisir. Apa itu zolim? Apa zolim artinya rendah? Setiap hari kita katakan zolim tuh. Zolim. Tapi apa itu kata zolim? Apa? Hah? Hah? Zolim alias jahat. Coba artinya apa itu? Zolim adalah ya sifat yang merendahkan atau merugikan pihak lain. Contohnya zolim itu ya seperti menakar. Nakar kalau kita rugikan orang lain, kita sebut itu zolim, menimbang. Ya, apalagi punya karyawan disuruh lembur, tapi tidak dikasih uang lembur, itu zolim. Apalagi apa artinya material haram? Apa? Buat kain selimut dari bulu babinya. Boleh nggak? Boleh. Tapi untuk umat Islam materialnya materialnya boleh buat aja, semua aja. Tapi kalau kita gunakan haram, ya, namanya buat selimut, membuat material dari bahan haram. Tapi buat selimut boleh. Riba artinya ya mengambil kelebihan dalam aktivitas pinjam meminjam tanpa ada akad yang jelas. Kalau akad pinjam meminjam dalam Islam tidak dikenal yang namanya capital gain atau mengambil keuntungan. Makanya Islam memperbolehkan mengambil keuntungan dalam 3 bentuk. Ada kita sebut kemarin murabahah perdagangan, ada kerjasama yaitu musyarakah dan mudarobah. Apa beda mudarobah dengan musyarakah? Kalau perdagangan jelas murabahah, mengambil keuntungan. Ada musyarakah, ada mudarobah. Apa bedanya? Mudarobah ada pihak yang memiliki modal, ada pihak yang menjalankan usaha. Dua belah pihak saja ikut serta dalam kegiatan usaha. Jelas konteksnya siapa pemilik modal, siapa yang menjalankan. Sedangkan musyarakah ya berkumpulnya beberapa pihak yang mana pihak tersebut bisa berperan sebagai penanam modal dan juga bisa berperan sebagai pelaksana kegiatan. Apa contohnya? Banyak. Bapak, Farid, Miranda, Isnah mau buat kumpulkan modal. Berjumpa berapa kita kumpulkan modal.
Yang pandai bikin usaha kita berdua, Farid. Mereka berdua tidak pandai atau belum pandai dalam usaha ini. Nah, kita yang menjalankan usaha. Tapi kan kita juga pemodal. Maka itu dikenal dengan musyaroh. Sedangkan mudarobah jelas. Farid punya modal, punya keahlian. Uang Farid, Bapak yang menjalankan untuk bisnis. Untung nanti kita bagi dua sesuai dengan proporsi yang telah kita sepakati. Sedangkan musyarakah, si pemilik modal bisa langsung terjun dalam menjalankan usaha. Nah, kita kenal dengan musyarakah. Kumpulnya beberapa pihak, yang mana pihak tersebut bisa mengambil peranan lebih dari satu. Apalagi, koror. Apa itu koror? Hmm? Apa itu koror? Apa koror? Transaksi yang tidak jelas peruntukan. Apa contohnya tuh? Koror tuh. Oh, ya, oh. Dalam aktivitas bisnis, kita pakai uang Farid untuk bangun usaha, contohnya kafe. Kafe. Tetapi dalam perjalanannya ternyata uang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan digunakan untuk menjalankan kafe. Si pengoperasional ternyata membuatnya untuk apa kegiatan misalnya digunakannya untuk beli saham. Itu disebut dengan transaksi kok. Walaupun nanti membeli saham yang menghasilkan keuntungan, keuntungan yang diberikan kepada Palu juga. Tapi yang namanya kontrak pertama itu untuk buat kafe, ternyata tidak jadi kita lakukan. Karena kita horor, nggak jelas. Apalagi contohnya, sehari-hari ini kawan-kawan gunakan nih, ya. Siapa yang sering beli buah ke pasar, beli buah sekilo. Sedang beli buah sekilo, buah yang terletak itu contohnya buah jeruk. Jeruk itu kita makan satu. Kita beli buah sekilo, jeruk kita makan satu. Tanpa kita meminta ataupun tanpa diizinkan oleh si pemiliknya. Karena si pemiliknya tahu kita lagi beli jeruk, tapi dia diam saja. Kan ada orang seperti itu, kan nggak rugi kok. Tapi kan tidak ada yang namanya itu di sana. Kita adalah membeli jeruk yang telah ditimbang sekilo. Tetapi kan emak-emak aja deh, kita bakar gitu. Nggak, kita lihat. Sering nggak? Sering nggak? Dilihat di pasar begitu. Ah, itu nggak jelas. Si penjual belum mengizinkan untuk dimakan dan kita pun tidak berhak untuk memakan. Kenapa? Buah jeruk sekilo yang kita tahu itu contohnya. Apalagi ini, hasil judi. Iya, apa itu judi? Ah, apa itu judi? Apa bedanya judi dengan hadiah? Sekarang kan orang ada tuh menyamakan judi dengan hadiah. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya istilah judi dengan hadiah istilah? Ayo, baru kita bicara nih saham sesuai syariah lagi. Apa beda judi dengan hadiah? Contoh, contoh nih, kita nanti apa yuk? Eh, iuran, iuran kita nanti kita beli, contohnya kue, kue. Kita iuran nih berempat nih, nanti kita beli kue, ya. Iuran berempat kita beli kue. Siapa yang datang duluan ke kelas, dia pemenang. Itu kategori hadiah atau judi? Hah? Contoh lagi, bapak lagi. Kita kita iuran berempat yuk beli kue. Iuran kita berempat beli kue. Lalu kita sepakati siapa
yang datang duluan di kelas untuk hari esok, dia mendapatkan kue. Apa itu? Hah? Apa? Hadiah. Oke. Ada lagi. Bapak. Oke, kawan-kawan. Besok Bapak akan membeli kue. Siapa dari kawan-kawan mahasiswa yang datang besok duluan masuk kelas, Bapak akan kasih kue tersebut. Itu apa? Hadiah kedua aja. Kita coba bedakan dulu ya. Kita berempat iuran. Kita anggap kuenya 100.000. Berarti kalau kita berempat iuran berapa jadinya? 25, 25, 25. Pasti kan 100.000 tuh per orang. Kita beli kue 100.000. Kita beli kue 100.000. Besok kita sepakati. Siapa yang sampai duluan di kelas, dia dapat kue. Apa itu? Yang kedua, Bapak beli kue 100.000. Uang Bapak. Lalu Bapak katakan, siapa yang hadir duluan di kelas, akan Bapak kasih kue tersebut. Nah, yang mana judi, yang mana hadiah. Nah, jadi nah, paham Miranda? Jadi konsep judi itu berasal dari yang mengikat kontrak dan mereka juga yang mendapatkan manfaat atau kerugian. Contoh, kalau yang datang duluan Bapak, tentu kawan-kawan rugi 25.000, 25.000, 25.000, ya kan? Kenapa? Kawan-kawan juga ingin mendapatkan kue. Apa tujuannya? Untuk cari keuntungan. Aku gunakan 25.000 uang. Aku akan mendapatkan kue 100.000 kalau aku datang dulu. Wah, kalau Bapak datang duluan, tentu uang 25.000 Farid, uang 25.000 Miranda, uang 25.000 Isna, Raib. Yang untung Bapak. Tapi kalau Bapak ngomong gini, saya besok membelikan kue ini 100.000. Ya, siapa datang duluan, dia yang dapat. Pertanyaannya, kalau Farid yang datang duluan, Miranda sama Isna yang diajak berlomba, rugi nggak? Kok rugi? Kalau yang pertama rugi. Kalau yang pertama rugi. Karena uang kita bersama. Itu bedanya. Ya. Oke, jadi kelima item inilah yang harus kita hindari dalam investasi sedia. Pertama, zolim, materialnya haram, riba, horor, dan main. Nice. Oke, kita coba bicara terkait saham sesuai syariah. Dalam konteks pasar modal, salah satu bentuk produk atau investasi syariah dalam satu bentuk produknya hari ini kita kenal adalah pasar modal. Kenapa ini satu investasi? Karena di situ tadi modal ditanamkan dan diharapkan menghasilkan keuntungan. Modal kan ada modal ditanamkan menghasilkan keuntungan. Dengan cara ya di sini modal kita laksanakan secara tidak langsung. Dapat tidak langsung. Kita menanamkan modal, tetapi kita tidak bisa ya, terlibat dalam pengambilan keputusan pasar modal. Toh, Farid punya uang 100 juta. Bapak punya keahlian
contohnya membuat eh, lemari. Kalau Bapak pakai uang Farid sebagai modal, Bapak buka usaha lemari, Farid bisa nggak menyuruh Bapak atau menolak ide Bapak? Bisa kan? Kenapa? Farid langsung berhubungan dengan Bapak. Itu disebut dengan investasi. Maka Farid sebagai pemegang modal, yang memodal berusaha, tentu Farid bisa mengintervensi usaha intervensi campur tangan, ya kan? Itu disebut ini adalah pemegang saham mayoritas. Pernah dengar istilah itu? Atau si penanam modal, atau istilahnya si pemilik usaha, ya kan? Tapi dalam bahasa modal, Farid menanamkan uang pada usaha tersebut, tetapi Farid tidak bisa terlibat aktif atau melakukan intervensi pada usaha tersebut. Apa contoh? Itu dan namanya komunitas. Ya, kalau kita tanamkan modal, kita bisa dapat saham misalnya 80%, bisa kita intervensi, itu namanya investasi langsung. Bisa kita intervensi. Contohnya siapa? Ya, pernah dengar nggak? CEO. Nah, film Cina tuh. Bapaknya ternyata, dia kan CEO nih. Dia yang berusaha. Ternyata datang kakeknya. Dulu datang kakeknya ke kantornya. Kan ada film-film Cina tuh. Ya, ada karyawan. Dia mau melamar pekerjaan. Lalu ada bapak-bapak kakek-kakek itu masuk ke lift. Di lift dia diremehkan sama karyawan lainnya. Akhirnya si calon karyawanya membantu kakek tersebut. Setelah dia wawancara dengan CEO-nya, ternyata CEO-nya menolak. Menangislah calon karyawan itu keluar. Dilihat oleh kakek-kakek tersebut. Pernah lihat film deracin-deracin itu? Lalu kakeknya mengatakan, tenang, kamu akan kerja di sini. Padahal tadi sudah CEO ya. Dia ditolak. Kakeknya, karena dia yang menanamkan modal besar saat itu, apa dibilangnya? Tolong, yang tadi, jadikan karyawannya. Dan akhirnya CEO itu tidak bisa berkutik. Dan harus mengikuti kata kakek, kakek. Itu tersebut adalah investasi langsung. Seperti film terakhir. Sedangkan tidak seperti itu. Saham di sini disebut dengan bahwa yang penting over. Tidak masyarakat tidak bisa mengendalikan secara langsung. Saham yang bersifat public offering. Coba kita cek, apa itu arti offering? Nah, biar kawan-kawan paham tuh. Bapak ini banyak kali istilahnya. Mana mari kita bicara pasal modal. Offering adalah apa nih? Apa offering? Gak ada internetnya. Dingin sini kan? Baru ya. Apa itu arti offering? Apa artinya? Offering. Apa artinya? Apalagi artinya asli penawaran.
menawarkan ke publik. Kita lihat dulu ya. Ya, syarat ditawarkan saham kan banyak. Tentu masyarakat tersebut tidak bisa terlibat palsu. Contoh nih, kita tawarkan kepada masyarakat, ternyata yang beli itu adalah 1 juta orang. 1 juta orang. Mungkin nggak 1 juta orang itu akan melakukan intervensi? Kalau itu terjadi, usahanya nggak akan jalan. Garis kan? Artinya ini adalah saham cenderung itu bersifat tidak langsung. Sedangkan film racun tadi yang kakek yang bisa memperdayakan orang yang telah ditolak oleh CEO itu dia adalah bukan public offering. Dia ada figur offering. Pihak yang memiliki atau ditawarkan usaha atau saham. Jadi pekerjaannya dari mana mereka mendapatkan kain jalan keuntungan. Itu kita dengan sebenarnya presiden dan presiden dan kapital gain. Ya, presiden dan kapital gain. Ini yang diundang bagi si teks harga saham dengan harga jual dengan kapital gain. Contohnya, mari membeli saham PT Fulan Tbk tahun 2025 itu harganya 1 pro 91 satu pro itu adalah 500.000 lembar. Jadi kalau kita beli saham 1 pro 500.000 lembar, tidak? 1 M dibagi 500.000 lembar. Nah, nilainya kayak begini. Berapa 1 lembarnya? 1 M dibagi 500.000 lembar. Orang-orang main saham tuh. Tapi di sini ada nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma mengharapkan dividen saja dan ketawa. Kalau ada keuntungan gila, Farid satu berapa? Berapa? Berapa rupiah? Itu lembarnya. Satu kos nolnya 9 kali dibagi 500.000. 5 nolnya 5 kali. Berapa? Berapa? 200. Iya, bagi. Nah,
Yang mana kita mau jadi orang kaya nih? 1 miliar itu nolnya 9. Ya, kita bagi 500.000. Nah, oke. Jadi satu lembar saham harganya 2.000. Harga satu lembar saham. Yes. And roll. Ya, ternyata di tahun 2026 satu lembar saham itu menjadi 2.500. Ya, tahun 2025 roll. Sekolah. 500.000 M. Di tahun 2026 satu lembar menjadi 2.500. Berapa itu? Kalau dikali 500. Jadi 500.000. 2.500 kali 500. Berapa? 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 Hmm? Berapa ininya? Saham ini. Saham totalnya 2.500 kali 500.000. Berapa deh? Hah? Iya. 1,25 M. Yang tahun 2025 harganya 1 miliar. Kekayaan paling saham. Sekarang pada sudah memiliki kekayaan dan paling ingin menjual. Dia ingin menjual nih. Ada orang membeli dan berada. Lalu berapa paling berapa paling dapat itu? Tapi yang besar itu nilai H N dikurang nilai N kurang 1. Nilai sekarang harga saham dan bukan dua dikurang harga sebelumnya 1 M. Berapa kali mendapatkan keuntungan? 250. Ini yang kita sebutkan tahunan menghasilkan untung dari menjual atau memutar balikan modal. Apakah seperti kalau cuma diam saja berkala lagi supaya tidak terjadi perang, minyak tidak krisis, usaha laga-laga saja, maka sebenarnya dari kondisi perang dimulai. Maka sedang itu kami setelah perusahaan tersebut dihitungnya semua pendapatannya dikurangi dengan biayanya, baik itu biaya produksi, biaya SDM, BBM, keseluruhannya, maka dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut jika yang mau disimpan, ternyata keuntungannya ini, keuntungannya 1 triliun, 1 triliun, di mana 80% dipegang oleh figur offering itu orang kepada figur artinya akan menjadi sangat mayoritas, ya, orang-orang yang bisa intervensi yang hari ini kita sebut dengan komisaris perusahaan. Kita dengar kata komisaris perusahaan, pegang-pegang saham mayoritas yang langsung mengawasi usaha dan bisa intervensi usaha. 20% itu public offering. Nah, nanti kita biasa nilai itu jam 1. Ya, nih 1 triliun nih.
Jadi kalau 1 triliun berarti kalau di sini 80% sini 20%, 20%, berarti yang akan dibagi 20 per berapa dong triliun? 200 M. Akan dibagikan kepada masyarakat. Ini contoh dividen ya. Ya. Lalu kedua, saham yang 20% ini ternyata memiliki lembarannya itu sebanyak berapa? 1 miliar lembar. 1 miliar lembar. Saham itu banyak dong. Bisa 1 miliar lembar. Miliar lembar. Kita bagi. Ya. 200 M dibagi 1 miliar. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 200 tinggal bilang ya. Bilang nih. 200 bagi 1 berapa? 200 bagi 1 berapa? Berapa? 200. Jadi setiap yang memiliki 1 lembar saham, ya kan? Maka dia akan mendapatkan dividen bagi hasil sebanyak 200 rupiah. 200 rupiah. Lihat tahun Farid memiliki 500.000 lembar. Berapa Farid dengan tinggal kita kali. Artinya Farid Pak saya nanti saya jual saham saya. Dan itu dia melakukan capital gain, menghasilkan profit. Kan kalau bilang menghasilkan profit di satu ada 2, dividen dan capital gain. Kalau menurut kita tadi selisih jual, Farid lembar dengan total itu dijual 107. Sekarang yang 200 lembar per saham kali 500.000 kali 200. Berapa berarti untung? Berapa berarti untung? Berapa? Berapa? Setiap tahunnya berarti untung. Itu setiap tahun nih. Kalau tadi kan capital gain dijual, aset namanya dijual asetnya. Berapa? Tinggal nambah sudah tahu berapa itu. 10 itu 10 juta. 10 juta. Tahu nggak? Tahu nggak ngapain? Mana kita nggak tahu kalau kemarin banyak langsung jual beli orang kita jual belinya itu langsung kita kita setelah di zaman kedua 10 juta. Berapa tahun pernah dikatakan uang 20 juta? Tentu 2025 kan? Lama kan? Maka konten ini yang akan jadi terkendala pasar kalau lama setahun baru dapat 10 juta. Padahal sampai berapa ada 500.000 karena baru mengharapkan dividen cuma dapat 10 juta. Sedangkan orang dipakang itu dengan 2.500. Maka kita harus 250.000. Mana itu? Oke, itu dividen. Karena ada kapital gain inilah, maka timbullah pasar hutang. Karena harga saham itu bisa turun, bisa naik. Dan kalau dividen, dia akan menentukan perusahaan. Kalau di 1 triliun,
Di usaha, didapat 800 miliar, sedangkan 800 miliar dibagi-bagi, baru 1.500 akan tahu kita masuk cukup. Nah, sedangkan ini uang sampai 265. Uang itu berapa? Modal 800 miliar. Kenapa masuk kita? Tentu orang ingin lagi mendapatkan uang bicara pada lagi saham. Capek hari itu menganalisa. Ini sahamnya naik nih. Kenapa sahamnya naik? Lagi bagus nih penjualannya, trennya lagi bagus nih. Orang lagi suka nih produk-produknya. Produk yang dicari nih. Zaman anak muda produknya. Ya, itu paling udah capek ngitung-ngitung lu. Produk yang disukai kaum generasi hari ini. Produknya ini. Siapa yang menjadi pemain utamanya di perusahaannya? Itu lagi dipakai paling apa? Regresi berganda. Apakah kegiatan pembelian produk ini semakin tahun semakin meningkat? Ternyata dari hasil penelitian kemarin dari data sebelumnya, ya kan kita pakai nih ekonomi kita, ya kan? Kita lihat nih trennya, kita lihat ini korelasinya. Ternyata korelasinya positif dengan trennya positif. Oh kata Farid, setiap tahun meningkat nih orang suka dengan produknya. Tentu Farid berpikir kalau semakin banyak penjualan produknya, tentu semakin banyak orang mencari saham tersebut. Oh, aku beli sekarang. Nanti 1 tahun kemudian akan aku jual. Karena Fred tahu prediksinya 1 tahun ke depan sahamnya juga akan naik. Itulah kerja Fred lagi di pasaran. Menjadi investor pembeli dan investor penjual. Itulah cara main saham. Bayangkan kalau kita tunggu dividen dapatnya 10 juta. Kan itu untuk usahanya. Bayangkan kalau kita sampai 1 triliun untuk usahanya. Tentu tambah rungkat. Tapi kalau ini beda. Kenapa? Karena ini melihat dari efektivitas usahanya. Di situ ada penawaran, jual beli, nilai. Nah, Farid akhirnya mendapat tahun untuk 250 juta. Itulah kegiatan saham. Tapi di sini Farid sebagai pemain saham tidak bisa melakukan intervensi. Dia cuma menunggu keajaiban dari langit saja. Dan dari hasil analisa dia, karena dia orang ekonomi. Nah, ya kan? Nah, apakah ini judi, Pak? Ini kita nanti akan bahas. Sini akan kita bahas. Oke. Dalam pasar saham syariah, ya, asal produk yang dijadikan sebagai kegiatan usaha dan aktivitas ada tidak mengandung unsur boleh, tidak mengandung material haram, tidak mengandung riba, khor, dan mesir, maka itu bisa dikategorikan dengan saham syariah yang kita sebut dengan purified, pemurnian. Cek lagi, kalau ini kan saham, kita cek nih, ternyata Farid aku berpikir, kalau aku kayak gitu terus main saham, dosa aku banyak nih. Karena tahu saham aku beli itu ternyata jual minuman keras. Ternyata saham aku beli itu ternyata apa? Kasino. Ternyata saham aku beli itu apa? Saham bioskop yang filmnya film yang vulgar-vulgar. Akhirnya Farid melakukan furusnya, memurnikan, memurnikan. Tinggal di sini milah Farid. Apakah Zolim nggak perusahaannya? Masuk pada perusahaannya. Dilihatnya lah isu-isu dalam perusahaan tersebut. Apakah manajemennya memperlakukan karyawan secara zolim? Apakah kalau mereka lembur ditambah lembur? Apakah kalau karyawannya itu haknya ditepati? Ternyata bagus. Kelebihannya besok zolim. Apalagi lagi material kan. Karena ini usahanya adalah membuat baju Gen Z, baju-baju anak muda yang hari ini kebanyakan di mall-mall. Tiap hari apakah bahannya ada dari bahan-bahan yang terkontaminasi haram? Seperti apa?
apa namanya, serat babi, serat anjing, dan serat-serat lainnya. Ya kan? Ternyata tidak ada. Sudah dieklam sama MUI. Ini serat-seratnya dari kapas dan dari polister yang tidak mengandung eh, kontaminasi hewan-hewan apa namanya, haram. Riba lagi, riba lagi. Lihat Farid, ternyata usaha tersebut menanamkan modalnya di atau menyimpan uangnya di bank riba, di bank riba. Nah, di bank riba kan, di situ Farid agak ragu. Ternyata dia menyimpan uangnya di bank riba. Apakah digunakannya untuk nanam modalnya? Nah, di sinilah nanti ada kesepakatan. Kalau dana ribanya itu batas maksimalnya 10%, dia mendapatkan keuntungan dari riba, maka dia masih bisa dikategorikan bank saham syariah. Nah, contohnya nih, ya ternyata dia menggunakan kegiatan transaksi bisnisnya menggunakan bank konvensional. Uangnya triliunan. Ternyata dihitung aset semuanya. Asetnya ada 20 triliun. 20 dari 20 triliun, ternyata dia mendapatkan untung dari bunga bank. Itu nggak sampai 10 miliar. 20 triliun, ternyata mendapatkan bunga dari bank tidak sampai 10 miliar. Ternyata kenapa? Karena bank itu digunakannya untuk apa? Cuma lalu lintas uang saja. Cuma lalu lintas uang. Ya kan? Nggak disimpannya, nggak pakai nggak deposito, nggak deposito dia. Cuma lalu lintas uang. Dapat dia 10 miliar. Asalkan tidak lebih dari 20%, ada lagi mengatakan 10%, maka dia masih dalam kategori wajar dan bisa dikategorikan masih bersifat saham syariah. Nah, ternyata dia mendapatkan teman dari kegiatannya pakai bank itu untuk berinvestasi uang 10 miliar. Oke, coba kita bagi. 10 miliar per 10 T. Ah, berapa itu? Kali 1%. Berapa persen? Di 10 miliar ini untung dari riba. Karena dia pakai uang apa? Kita. Tentu bank untuk terus yang terus triliunan. Tentu mungkin dia dapat 10 miliar kan? Dari bunganya kan? Tapi di sini sebenarnya valuasi atau nilai kegiatannya 100 tahun itu 10 triliun. Beli barang, ya kan? Beli barang dia pakai 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 bank itu di transfernya. Nanti orang membeli produk dia transfer ke bank itu. Kan dapat bunga dia kan? Ya kan? Nah, terus kita ganti. Jadi ini kita ingat ini. Dulu ini kita katakan berapa? 10 dibagi 10.000 tulis 100%. Berapa? Berapa? Nah, itu namanya full finance. Ini full finance. Kita pastikan bahwa ada setengahnya yang boleh ada uang berencana. Berapa? Berapa? Ini berapa nih? Dikali 100 berapa? Serius, kali 100 berapa? Berapa persen? Nih. Berarti ini 1.000. Ya kan? Ini ada 3. 1.000 per 10.000 bagi 1 per 10. Berapa hasilnya? 0,1. Nah, kan? 0,1. Artinya kawan-kawan, keuntungan yang didapatkannya ya atau kontribusi riba dalam valuasi nilai itu cuma 10%. Ya kan? 90% itu adalah uang di luar
Nah, terpenuhi. Ini terpenuhi, terpenuhi, terpenuhi. Apalagi horor. Betul nggak hitungannya? Horor lagi. Ternyata Farid ngecek apakah selama ini ada nggak kontrak-kontrak mereka yang tak jelas. Misalnya kontraknya beli produk A, ternyata yang datang produk B. Ternyata dicek tidak terjadi yang namanya itu penuntutan-penuntutan. Berarti kan aman-aman saja tuh. Ya kan? Tapi kalau horor itu kan seperti wan prestasi. Pernah dengar pakai kata wan prestasi? Apa artinya? Pengambilan keputusan sepihak. Pernah dengar nggak? Usaha. Oh enggak pak, saya kan belinya spesifik ini. Kok bapak antarkan ini? Dia pernah dengar kan? Ternyata nggak terjadi. Pak, maisir lagi. Maisir, judi. Ternyata si pihak usaha tidak pernah melakukan yang namanya itu frauds public offering. Tahu fraud public offering? Dia melakukan manipulasi untuk menaikkan sahamnya. Apa contohnya? Harusnya kan yang beli siapa? Masyarakat. Masyarakat kan? Masyarakat kan? Yang beli? Ya kan? Masyarakat luas yang beli. Ternyata dia menggunakan buzzer. Digunakan uang si bapak-bapak tadi itu untuk membeli saham dia juga ternyata. Artinya dia melakukan manipulasi penciptaan ke kondisi. Nah, itu masuklah melalui artinya dia mencari keuntungan dengan melakukan apa namanya itu manipulasi. Tipu. Contohnya nih, ternyata pada 2005 sebenarnya orang-orang kasih kalau sebenarnya. Dua ribu, ya kan? 2000. Tapi karena dia mau menambah nilainya, nilainya, kan dia punya saham. 80% saham nih, 50%. Ojo tuh, supaya dia bisa dia sendiri yang beli pakai uangnya. Harusnya masyarakat yang beli kan? Harusnya masyarakat diberi kesempatan untuk menghasilkan mendapat keuntungan, tapi enggak, dia sendiri yang beli. Dia sendiri yang beli, akhirnya kan permintaannya meningkat. Naik naik sampai 2005 400. Ah, berat banget Mas sampai ini. Kan berapa persen? Sudah kemarin kita orang itu kan 100 juta. Paling bisa. Tentu lebih tinggi nilai perusahaannya. Tambah besar dia memiliki apa? Modal. Itu yang disebut dengan maisir. Dia judi sendiri. Ah, ternyata tidak terbukti. Maka kalau kita seperti atas dasar DTSP, maka terpenuhilah kondisi saham yang dipilih Farid adalah saham syari. Oke, ada pertanyaan silakan. Kita bicara saham dulu nih. Biar kemana-mana, biar pusing dulu, saham dulu. Oke, ada pertanyaan Farid? Silakan. Pak, saya masih pusing nih Pak. Oke, ada artinya kawan-kawan, sebenarnya kita boleh menggunakan saham ini asalkan terlepas dari unsur zolim, material haram, riba, gharar, dan maisir. Kenapa diberi nilai toleransi sampai 20% untuk riba? Karena hari ini sistem keuangan kita tidak bisa lepas dari bank konvensional. Ya, tidak bisa lepas dari bank konvensional. Kenapa? Karena orang banyak hari ini menggunakan aktivitas transaksi besar menggunakan bank konvensional. Apalagi kalau usaha kita tuh ekspor dan impor. Oh, itu susah lepasnya. Ya, susah lepasnya.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan. Ada? Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Kita selesaikan kuliah kita. Inilah tentang saham. Ya, ini saham. Paham kan? Saham dalam pasar modal bersifat apa? Tidak, tidak langsung. Artinya, si pemegang saham tidak bisa melakukan intervensi. Sedangkan film rajin, pemegang modalnya bisa lakukan intervensi. Kan pernah dengar ya? Dia nggak diterima nih sebagai karyawan karena dia baik. Waktu naik lift dibantunya bapak tersebut, karena bapak tersebut kan tua, dihina oleh anak muda yang bekerja di sana. Ternyata dia yang bantu. Pada saat keluar tanyanya, ngapa nangis? Saya nggak diterima kerja. Tuh. Tenang, kamu akan bekerja di sini. Datang dia dijumpai CEO-nya. Kamu pekerjakan dia. Karena saya adalah pemegang saham. Itu pengertiannya dia adalah pemegang saham langsung. Nah, itu gak pasar modal tuh. Pasar modal ada pada pemegang saham tidak langsung. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya pasar modal, capital gain. Farid menunggu setahun cuma dapat 10 juta dari satu roll. Farid melakukan jual beli, dapatnya 250 juta. 25 kali lipat Farid mendapatkan penghasilan. Makanya hari ini terjadilah pasar modal. Nah, oke, besok kita bicara sukuk. Oke, Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.